Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Tria Sobiani dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai port security. Seperti namanya, port security. Security artinya adalah mengamankan, sedangkan port adalah port atau interface. Nah, kita akan belajar dengan menggunakan contoh kasus. Misalkan di sini kita memiliki 3 buah server. Lalu kita akan tambahkan 1 buah switch. Dan kita akan menambahkan 1 buah PC sebagai klien. Kita ubah saja namanya menjadi klien. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan dari server 1 terlebih dahulu, lalu ke server 2, dan ke server 3. Lalu kita ke klien. Nah, untuk port FA01, FA02, dan FA03 ini pastikan dikhususkan untuk terhubung pada server. Nah, misalkan di sini kita ada sebuah hacker, kita tambahkan 1 buah PC. Di sini kita ubah saja namanya menjadi hacker. Nah, misalkan di sini hacker ini ingin mencabut port interface FA01 yang terhubung pada server 1 ini. Nah, cara mencabutnya, kita klik yang hijau ini, lalu kita arahkan ke PC yang hacker. Kita pilih yang fasternet 0, lalu kita klik ini agar hijau. Saat dipindahkan kepada hacker, hacker ingin mengirimkan paket kepada klien. Nah, ini harusnya FA01 ini akan mati. Jadi FA01 ini hanya dikhususkan untuk server saja. Jadi misalkan ada yang ingin mencabut, menghack atau mengirimkan paket dari selain server tersebut, dia akan mati. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan port security-nya. Kita pindahkan dulu ke server lagi. Lalu kita pencet ini agar hijau. Nah, sebelum kita mengkonfigurasikan port security-nya, kita akan mengkonfigurasikan IP address pada masing-masing server dan juga klien terlebih dahulu. Kita masuk pada server 1. Kita pergi ke desktop, lalu IP configuration. Kita masukkan IP-nya 192.168.50.1. Lalu jangan lupa masukkan subnet mask-nya juga. Nah, untuk subnet mask-nya itu kita menggunakan default. Lalu kita kita ke server 2, kita masukkan juga IP-nya 192.168.50.2. Server 3 192.168.50.3. Kita masukkan juga pada kliennya 192.168.50.4. Lalu kita masukkan juga pada PC hackernya 192.168.50.5. Nah, jika sudah kita konfigurasikan semua IP-nya, kita coba kirimkan paket dari server ke klien. Nah, bisa dilihat di sini successful. Kita coba kirimkan dari server 2 ke klien. Successful. Kita coba server 3 ke klien. Dan successful. Kita delete.
Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi pada switch-nya. Kita akan mengkonfigurasikan port security-nya. Kita masuk pada switch, lalu kita ke tab CLI. Kita enter. Lalu kita masuk ke mode privilege. Lalu kita masuk ke mode global configuration. Nah, untuk mengkonfigurasikan port security itu kita harus dalam mode akses. Jadi, interface FA01, 02, 03 itu harus kita setting menjadi mode akses. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita masukkan perintahnya yaitu interface rank FA01 sampai 3. Kita enter. Lalu switch port mode akses, kita enter, lalu kita exit saja. Nah, kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan aksesnya. Kita geser dulu topologinya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan port security-nya. Nah, misalkan di sini kita akan menggunakan server 1 terlebih dahulu. Jadi kita masukkan interface-nya yaitu FA01. Interface FA01, enter. Lalu switch port security, kita enter dulu. Nah, kita enter terlebih dahulu itu tujuannya agar konfigurasi port security-nya itu menyala atau enable. Lalu kita masukkan MAC address-nya, switch port security, MAC address. Nah, di sini kita harus memasukkan MAC address-nya. Jadi di port security itu kita dideteksinya menggunakan MAC address. Nah, untuk melihat MAC address-nya kita ke server 1, lalu kita ke config, lalu kita lihat pada bagian pasternet 0 ini. Nah, di sini terlihat ini adalah MAC address dari server 1. Kita copy saja. Lalu kita masukkan pada switch. Lalu kita enter. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi port security-nya. Jadi, fungsi dari konfigurasi ini adalah bahwa yang diperbolehkan di FA01 ini adalah hanya MAC address ini. Artinya MAC address yang ini adalah server 1. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah yaitu switch port security maksimum 1. Nah, untuk angka 1 ini terserah mau menggunakan berapa. Nah, ini itu misalkan kita miliki bos. Nah, bos kita itu mempunyai 2 komputer. Jika siang hari dia akan menggunakan komputer, dan jika malam hari dia akan menggunakan laptop. Jadi, pada port security ini dia akan memasukkan MAC address-nya yaitu 2. Jadi nanti ditulisnya di sini juga maksimumnya adalah 2. Kita enter dulu. Nah, jika maksimumnya ini 2, maka yang diperbolehkan memasuki port ini itu ada 2. Nah, karena kita ini dikhususkan untuk server 1, maka kita menggunakannya 1 saja. Lalu selanjutnya kita masukkan perintah yaitu switch port security violation shutdown. Kita enter. Nah, perintah violation shutdown ini artinya adalah jika kabel ini dicabut lalu dihubungkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket kepada klien, nanti port FA01 ini akan mati. Nah, ketika MAC address yang tidak dikonfigurasikan di sini atau yang tidak dideteksi oleh port security-nya, selain dari MAC address ini itu dia akan di shutdown.
Lalu kita akan coba lakukan pengujian. Kita X, lalu kita cabut pada kabel ini, lalu kita arahkan ke hacker. Kita pilih yang faster rate 0, lalu kita klik ini agar hijau. Kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, bisa dilihat di sini kabelnya berubah menjadi merah. Ini tandanya adalah kabelnya mati. Kita coba lihat pada switch 1. Kita masuk ke mode privilege, kita exit. Lalu kita masukkan perintahnya, yaitu show port security interface FA01. Kita lihat pada bagian ini, pada bagian source address, kita lihat di sini ini adalah MAC address dari yang melakukan hackernya. Kita coba buktikan apakah MAC address ini milik hacker atau milik server 1. Kita klik hackernya, lalu kita ke config, kita ke fasternet 0, kita cocokkan di sini. Nah, bisa dilihat di sini MAC address-nya sama dengan milik hacker. Kita coba nyalakan kembali kabelnya. Kita pindahkan dulu ke server. Lalu kita ke switch. Kita masuk ke mode global configuration. Kita masukkan interface-nya, yaitu interface FA01. Enter. Kita shutdown terlebih dahulu. Lalu kita no shutdown. Nah, shutdown ini adalah mematikan port atau interface saat ada hacker mengirimkan paket ke yang lainnya. Nah, misalkan tadi hacker ingin mengirimkan paket ke klien, lalu tiba-tiba interface-nya mati, maka teknisi akan buru-buru pergi ke ruang server untuk mengecek apakah interface itu mati, dan teknisi itu akan menyeting kembali untuk menyalakannya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan MAC address sticky. Kita lihat pada switch 1 ini, kita scroll ke atas. Nah, bisa kita lihat di sini pada saat kita mengkonfigurasikan switch port security MAC address, kita harus memasukkan MAC address-nya. Nah, pada MAC address sticky ini kita tidak perlu memasukkan MAC address-nya. Saat kita mengkonfigurasikan MAC address sticky, itu artinya bahwa port yang pertama terhubung pada FA01 ini itu akan langsung otomatis terdeteksi. Jadi switch ini akan mendeteksi port yang pertama terhubung pada FA01-nya. Kita akan coba melakukan konfigurasinya. Kita enter, lalu kita exit. Kita masukkan interface-nya, yaitu interface FA01. Kita masukkan perintahnya, yaitu switch port security MAC address sticky. Kita enter, lalu kita masukkan maksimumnya, yaitu 1. Lalu kita masukkan violation satunya. Kita enter. Nah, untuk violation ini dia memiliki 3 jenis. Nah, untuk mengetahuinya kita ketikkan perintahnya, lalu kita tanda tanya. Nah, di sini ini adalah jenis-jenis dari violation, yaitu yang pertama ada protect,
restrict, dan juga shutdown. Nah, shutdown itu artinya saat ada hacker melakukan atau mencabut pada portnya lalu dihubungkan ke hacker tersebut ingin mengirimkan paket kepada klien, maka portnya akan mati, akan di shutdown. Nah, untuk protect dan restrict itu kabelnya tidak akan mati, tapi semua paketnya akan diblokir. Jadi teknisi tidak perlu pergi ke ruangan server untuk menghubungkan dan menyalakan kembali portnya. Nah, untuk protect dan restrict ini, dia hanya akan memblokir semua paket yang ada pada MAC address selain pada server satu ini. Kita coba cek, kita masukkan perintahnya yaitu to show port security interface FA01. Kita enter. Nah, kita lihat di sini sticky-nya itu 0, tapi untuk maksimum total dan configuration MAC address-nya itu sudah ada. Jadi kita coba untuk server 2 saja. Kita masukkan interface-nya yaitu interface FA02. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, kita lihat di sini port security-nya masih disable atau belum menyala. Kita nyalakan terlebih dahulu. Switch port security. Lalu kita cek lagi. Nah, di sini port security-nya sudah enable. Lalu kita konfigurasikan MAC address-nya. Switch port security MAC address sticky. Kita enter. Lalu kita masukkan maksimumnya yaitu 1. Lalu kita masukkan violation shutdown. Kita exit. Lalu kita coba cek lagi. Nah, bisa kita lihat di sini sticky MAC address-nya masih 0. Nah, itu artinya belum ada yang masuk pada port security-nya atau belum terdeteksi device mana yang terhubung pada FA02-nya. Kita coba kirim paket dari server 2 ke klien. Nah, bisa dilihat di sini successful. Coba kita cek lagi pada switch 1. Kita coba lihat di sini sticky MAC address-nya sudah berubah menjadi 1. Nah, ini artinya sudah ada device yang terhubung atau sudah terdeteksi oleh switch-nya. Jadi MAC address ini akan dideteksi oleh switch-nya. Nah, jadi hanya MAC address ini yang dibolehkan untuk memasuki interface FA02. Kita coba melakukan pengujian. Kita pindahkan kabel server 2 ini ke hacker. Kita klik ini agak hijau. Jika sudah, kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, ini merah. Jika sudah, kita pindahkan lagi ke server 2. Lalu kita masuk ke switch 1. Kita masukkan interface-nya. Lalu kita matikan shutdown. Lalu kita nyalakan lagi no shutdown. Nah, bisa dilihat di sini sudah hijau kembali. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan violation protect. Kita masuk lagi ke switch-nya. Nah, kita akan menggunakan switch yang 3. Kita exit terlebih dahulu. Kita masukkan interface-nya yaitu interface FA03. Kita ke mode akses terlebih dahulu. Switch port
mode akses. Lalu kita coba cek dulu. Nah, kita lihat di sini port security-nya masih disable. Lalu kita nyalakan switch port security. Kita enter, lalu kita cek lagi. Nah, di sini port security-nya sudah enable. Lalu kita masukkan MAC address-nya, switch port security, MAC address, sticky. Lalu kita masukkan maksimumnya, maksimum 1. Lalu kita masukkan violation-nya, yaitu protect. Lalu kita coba cek. Nah, bedanya protect dengan restrict adalah kita lihat di sini pada bagian security violation code-nya. Nah, untuk protect itu violation code-nya dia tidak akan berubah, dia akan tetap 0. Sedangkan restrict dia akan berubah menjadi 1, 2 ataupun 3. Itu artinya ada berapa orang yang sudah melakukan hacker atau mengirimkan paket pada port FA03 ini selain MAC address yang telah dideteksinya. Nah, kita lihat di sini violation modenya adalah protect dan di sini belum terdeteksi MAC address-nya. Kita coba kirimkan paket. Kita hapus terlebih dahulu. Kita coba kirimkan paket dari server 3 ke klien. Lalu kita masuk ke switch lagi. Kita coba cek. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah MAC address yang dideteksi oleh switch-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Kita X, lalu kita pindahkan kabelnya yang ada di server 3 ini. Kita hubungkan ke hacker. Kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Kita coba juga dari hacker ke server 1. Paketnya valid tapi portnya masih menyala. Kita hubungkan lagi kabelnya ke server 3. Lalu kita coba kirimkan paket. Kita delete terlebih dahulu. Kita kirimkan dari server 3 ke klien. Lalu kirimkan paket ke server 2. Jadi teknisi tidak perlu ke ruangan server untuk menghubungkan lagi ke server 3 dan menyalakan kembali portnya. Lalu kita ke switch. Kita enter. Kita coba lihat. Nah, di sini violation code-nya masih tetap 0. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan violation restrict-nya. Kita X terlebih dahulu. Kita tambahkan satu server lagi. Kita tambahkan di sini. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Lalu kita konfigurasikan IP-nya. Yaitu 192.168.50.6. Kita enter. Kita klik ini agak hijau. Nah, bisa dilihat di sini port yang terhubung pada server 4 adalah FA05. Lalu kita ke switch untuk melakukan konfigurasinya. Kita enter. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita ke mode akses, yaitu switch port, mode akses. Kita masukkan dulu interface-nya. Interface FA05.
Lalu kita ke mode akses. Lalu kita nyalakan port security-nya, switch port security. Lalu kita masukkan MAC address-nya, switch port security, MAC address, sticky. Lalu kita masukkan maksimumnya. Lalu kita masukkan violation-nya, yaitu restrict. Kita coba cek to show port security interface FA05. Di sini MAC address-nya belum ke detect. Kita coba kirimkan paket dari server 4 ke klien. Kita coba ke switch lagi. Lalu kita cek. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah MAC address yang dideteksi oleh switch. Kita coba lakukan pengujian. Kita hubungkan ke hacker. Kita delete terlebih dahulu. Lalu kita klik ini agar hijau. Kita kirimkan paket dari hacker ke klien. Lalu dari hacker ke server 2. Lalu kita ke switch lagi. Kita coba cek. Nah, di sini violation code-nya berubah menjadi 2. Itu artinya ada 2 paket yang diblokir atau ada 2 paket yang dikirimkan dari MAC address selain yang terdaftar di switch ini. Kita pindahkan lagi kabelnya ke server 4. Lalu kita klik ini. Nah, kita coba kirimkan paket dari server 4 ke klien. Nah, bisa dilihat di sini successful. Kita hapus. Lalu kita coba dari server ke server 1. Nah, successful juga. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam melakukan praktiknya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.